Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang seorang pejuang Islam yang bernama Tariq bin Ziyad. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya jika sahabat beriman memencet tombol subscribe dan like di bawah ini. Tariq bin Ziyad, Panglima Perang Penakluk Semenanjung Iberia. Tariq bin Ziyad adalah Panglima Perang Bani Umayyah yang memimpin penaklukan atas Semenanjung Iberia pada 711–718 Masehi. Ketika Bani Umayyah berada di bawah kekuasaan Al-Walid pertama, ia memimpin sekitar 7.000 pasukan dari pantai utara Maroko untuk menaklukkan Al-Andalus, bagian Semenanjung Iberia yang meliputi Spanyol, Portugal, Andorra, Gibraltar, dan sekitarnya. Berkat keberhasilannya itu, Tariq bin Ziyad menjadi salah satu panglima perang paling terkenal dalam sejarah. Tariq bin Ziyad juga merupakan panglima perang Bani Umayyah yang namanya diabadikan menjadi nama sebuah selat, yaitu Selat Gibraltar. Asal-usul Tariq bin Ziyad. Sejarawan dunia memiliki perbedaan pendapat terkait asal-usul Tariq bin Ziyad. Sebagian menyebut ia adalah keturunan Bani Hamdan dari Persia. Pendapat lain menyatakan bahwa Tariq berasal dari keluarga Muslim Arab. Sementara sejarawan lainnya berargumen bahwa ia adalah keturunan bangsa Berber dari Afrika Utara. Terlepas dari perbedaan asal-usulnya, para sejarawan sepakat bahwa Tariq diangkat menjadi gubernur oleh Musa bin Nusair, penguasa Ifriqiya, Afrika Utara. Pengangkatannya sebagai gubernur kota Tangir di Maroko dilakukan setelah penaklukannya pada 710–711 Masehi. Sebagaimana diketahui, Tariq adalah ahli perang dan pandai menunggang kuda. Mendapatkan perintah penaklukan. Sebelum Islam datang, Semenanjung Iberia dikuasai oleh Roderick, Raja Visigot yang kejam. Suatu ketika, seorang bangsawan pemimpin benteng Visigot yang bernama Julian mendapati putrinya diperkosa dan dihamili oleh Raja Roderick. Tidak terima dengan tindakan raja, Julian lantas mendatangi Musa bin Nusair dan memintanya untuk meruntuhkan Visigot. Permintaan Julian agar menyerang pemimpinnya sendiri sempat diragukan oleh Musa. Namun, Julian berhasil meyakinkannya setelah mengirim ekspedisi kecil untuk menyerbu Semenanjung Iberia. Sebelum maju berperang, Musa meminta izin kepada Khalifah Al-Walid di Damaskus untuk menaklukkan Semenanjung Iberia. Setelah mendapatkan izin, Musa segera mengirimkan ekspedisi awal ke wilayah yang dipimpin oleh Tarif bin Malik atau Abu Zarah. Keberhasilan Tarif menguasai pesisir Spanyol kemudian mendorong Musa untuk mengirimkan ekspedisi lanjutan yang lebih besar di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pidato Tariq bin Ziyad. Pada sekitar awal Mei tahun 711 Masehi, Tariq bin Ziyad membawa 7.000 pasukan mengarungi lautan dengan kapal. Selain dibantu menyeberang oleh Julian, pasukan Tariq juga mendapatkan sebanyak 5.000 pasukan tambahan dari Musa bin Nusair. Sesampainya di daratan Spanyol, Tariq mengumpulkan pasukannya di selat yang berdampingan dengan Bukit Karang yang sekarang dikenal dengan nama Bukit Gibraltar. Di bukit inilah, Tariq menyampaikan pidato di mana ia memerintahkan pasukannya untuk membakar kapal mereka. Pasukan pun paham dengan maksud panglima mereka, yakni agar tidak ada prajurit yang ketakutan dan memilih untuk berlindung ke kapal. Perintah ini membuat pasukan tidak lagi memiliki jalan selain bertempur hingga meraih kemenangan atau mati syahid berjuang di jalan Allah. Mengalahkan Raja Roderick. Sadar akan ancaman yang mendatanginya, Raja Roderick mengumpulkan pasukan yang jumlahnya mencapai 100.000 prajurit. Meski Tariq bin Ziyad telah mendapatkan bantuan dari Musa, jumlah pasukannya hanya 12.000, tidak sebanding dengan prajurit Visigot. Perang pun berkecamuk, di mana pasukan Muslim banyak yang mulai terdesak karena jumlah mereka terbilang sedikit. Di tengah peperangan, tiba-tiba pasukan Visigot mendengar desas-desus bahwa pihak Muslim tidak menyerang untuk menjajah, tetapi untuk membebaskan negerinya dari kekejaman Raja Roderick. Kabar tersebut membuat banyak pasukan Visigot yang membenci Roderick langsung mundur. Tariq meraih kemenangan ketika Raja Roderick dikalahkan dan dibunuh pada tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi di pertempuran Guadalete. Menaklukkan Semenanjung Iberia.
Setelah kematian Raja Roderick, Tariq bin Ziyad membagi pasukannya untuk melakukan penaklukan di berbagai wilayah. Pasukan Tariq pun berhasil menguasai Cordoba, Granada, Malaga, hingga Toledo, yang saat itu menjadi ibu kota Spanyol. 2 tahun berselang, seluruh daratan Spanyol berhasil dikuasai pasukan Islam dan penaklukan pasukan berlanjut ke Portugal, sementara Tariq diangkat menjadi gubernur Al-Andalus. Pada 714 Masehi, Tariq dan Musa sama-sama diminta oleh Khalifah Al-Walid untuk kembali ke Damaskus. Alasan pemanggilan diduga karena keduanya terlibat dalam perselisihan. Akan tetapi, konflik yang mendera mereka juga masih diperdebatkan oleh sebagian ahli. Namun yang pasti, perselisihan tersebut dapat diakhiri dan keduanya mau berdamai. Diabadikan menjadi nama Selat. Sejak dipanggil oleh Khalifah, Tariq bin Ziyad menetap di Damaskus hingga wafatnya pada 720 Masehi. Namun, kehidupan menjelang akhir hidupnya tidak banyak diketahui. Untuk meneladani kisah kepahlawanannya, bukit tempatnya berpidato kemudian dinamai Jabal Tariq atau Gibraltar. Gibraltar adalah derivasi Spanyol dari nama Arab Jabal Tariq, yang artinya, Bukit Tariq, diambil dari nama Tariq bin Ziyad. Sehingga nama selat yang memisahkan antara benua Afrika dan Eropa kemudian dinamai Selat Gibraltar. Wallahu alam bishawab. Semoga kita bisa meneladani beliau para pejuang Islam. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung channel ini dengan cara subscribe dan like channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.